Ya, puisi itu kata, apalagi kalau bukan kata. Nah, itu yang membedakan puisi sebagai seni dengan seni lain, seni rupa, seni patung, seni musik, seni apa gitu, seni tari, seni teater, seni film, kartun. Dia kata gitu. Tapi kata itu kan bukan hanya tersedia untuk puisi. Kata-kata dalam kehidupan manusia itu tersedia untuk bermacam-macam kegunaan. Kata dalam kontrak surat hukum atau putusan pengadilan, dia menjadi fungsinya lain, mengikat orang-orang yang bersengketa untuk patuh kepada apa yang disepakati, dan itu tertuang dalam kata-kata. Kata-kata dalam resep masakan adalah cara untuk memberitahu, memberi petunjuk kepada siapapun yang memasak masakan itu, resep itu akan memasak dengan cara yang sama, memakai bahan-bahan yang sama, memakai bumbu yang sama. Kata-kata dalam kitab suci lain lagi gunanya, menyampaikan wahyu dari Tuhan kepada lewat malaikat, lewat kepada nabi, kemudian kepada umat manusia yang hari ini harus menafsirkan kitab suci itu gitu. Kata-kata dalam puisi berbeda fungsinya dalam kata-kata dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Kata-kata dalam puisi, kata-kata itulah yang kemudian kita pilih dan bagaimana cara kita mengolah kata-kata itu sehingga dia menjadi puisi. Puisi adalah kata-kata yang diolah oleh penyair untuk dua hal tadi itu. Saya pendekatannya sederhana saja. Puisi itu adalah bagaimana saya mau ngomong apa dan bagaimana cara ngomongnya gitu. Saya mau ngomong apa tuh menjadi isi dari puisi, dan bagaimana cara ngomongnya tuh bagaimana cara saya mengatur kata-kata saya, memilih kata-kata, menata kata-kata itu dari seluruh kemungkinan yang tersedia dalam bahasa saya, kemungkinan semantisnya, kemungkinan sintaksisnya, kemungkinan seluruh kemungkinan saya mengkhianati, bahkan ketika saya harus mengkhianati kata-kata untuk agar tercipta gaya ucap yang khas dalam puisi saya gitu. Itu juga boleh saya lakukan, dan kata-kata memperbolehkan kita, bahasa memperbolehkan kita untuk melakukan itu, untuk menghasilkan puisi dengan kata-kata itu. Sajak yang baik itu gimana? Ini pertanyaan sering banget diajukan gitu. Satu, kalau kita membaca banyak puisi, mula-mula kita bingung ini saja bagus nggak sih, ini kok jelek, kok ini dikatakan bagus sih, kok ini dikatakan jelek sih, kita bingung. Tapi intinya begini, secara umum sajak yang baik itu adalah sajak yang bagi kita sendiri penulisnya, kita sudah bisa mengucapkan dengan baik apa yang ingin kita ucapkan, atau apa yang tidak ingin kita ucapkan, atau apa yang tidak ingin kita ucapkan secara gamblang, tapi kita ingin mengucapkan gitu. Itu sajak yang baik yang pertama. Yang kedua, kita pembaca bisa menangkap makna yang berbeda, mengambil hikmah yang berbeda dari sajak kita itu, meski dan ya tidak perlu sama juga gitu. Kenapa berbeda? Karena pengalamannya membaca, karena pengalaman hidupnya yang berbeda dengan kita gitu. Pembaca boleh, itu sajak yang baik, artinya sajak yang mengandung banyak makna, maknanya luas, maknanya dalam, sehingga orang bisa berbeda-beda, dan teks bahasa memungkinkan untuk terjadi yang seperti itu. Tidak hanya makna yang tunggal yang terjadi dalam bahasa itu gitu. Itu bisa berjadi buruk, bisa berarti jelek, tapi bisa berarti baik, asyik, dan itu dimungkinkan atau dimaksimalkan. Kemungkinan keberbagian makna itu, keberlapisan makna itu memang kita maksimalkan dalam puisi, dalam seni puisi gitu. Nah, yang ketiga, kenapa yang kedua itu terjadi? Mungkin terjadi karena kita memberdayakan peralatan puitika itu, metafor, simile, repetisi, alusi, menghadirkan eufoni, keindahan bunyi, dan lain-lain itu. Tidaklah semuanya kemudian dikerahkan gitu, tapi kita hanya mengerahkan perangkat-perangkat yang cocok untuk apa yang kita ucapkan. Jadi ada sajak yang di sini pakai metafor, sajak lain kita pakai simile yang sederhana, sajak lain kita pakai repetisi yang berulang-ulang, sajak lain kita tidak, sajak lain kita sajaknya panjang, sajak lain kita hanya pendek. Itu sajak yang baik, pas dengan apa yang kita ucapkan. Nah, karena itu saya sejak lama meyakini bahwa setiap kata itu bisa menjadi puisi yang baik. Setiap kata itu bisa menjadi bagian dari atau hadir sebagai kata-kata yang puitis istilahnya gitu. Jadi
semua kata itu bebas, semua kata itu bebas nilai, semua kata itu baik gitu. Nah, maka setiap penyair yang baik saya amati itu punya sikap terhadap kata yang unik, bukan hanya sekedar sikap, tapi sikap yang unik terhadap kata dan sikap yang unik terhadap bahasa. Tarji misalnya, di dalam kredonya kita tahu apa sikapnya terhadap kata, terhadap bahasa. Dia memikirkan kata-kata itu dulu, baru menggunakannya dalam sajak-sajaknya. Maka semua kata menjadi bebas, menjadi kreatif, bisa membantu dia mengucapkan apapun dalam puisinya gitu. Sapardi juga punya sikap yang khas terhadap kata-kata. Kata Sapardi bukan sekedar untuk menyampaikan maksud yang diinginkan oleh penyair kepada pembacanya, tapi juga penghubung intuisi antara pembaca dan penyair dan pembacanya. Apa itu intuisi? Intuisi adalah sesuatu yang tidak terucapkan, tetapi ketika itu dituliskan dalam puisi, pembaca jadi tahu atau bisa menebak, bisa menerka atau terhubung dengan intuisi itu gitu. Naluri seorang penyair terhadap kesepian seperti apa, terhadap kehilangan, terhadap cinta seperti apa, itu terbaca dalam puisinya. Orang tidak akan tahu kalau si penyair tidak menuliskannya dalam puisi gitu. Sekali lagi, kata-kata semuanya tergantung kita bagaimana kita mengolahnya, bagaimana sikap kita terhadap kata secara keseluruhan, bagaimana sikap kita terhadap kata yang dianggap tidak puisi itu. Tidak semua puisi kemudian bisa mendukung satu puisi, tidak semua kata bisa mendukung niat kita untuk mengucapkan sesuatu dalam puisi. Nah, karena itu ada diksi, ada pilihan kata gitu. Pilihan kata bukan berarti kata-kata yang sudah ada dalam puisi lain yang sudah jadi puitis, kemudian kita hanya mencomotnya begitu saja gitu. Bisa juga, tapi pada dasarnya seluruh kata ya kita yang mengupayakannya supaya dia memang hadir secara puitis dalam puisi, mengucapkan apa yang kita ucapkan dalam puisi kita. Nah, ini membuktikan bahwa memang berpuisi itu adalah perihal cara ucap, menemukan cara ucap yang berbeda, metafor, simile, analogi, perbandingan, perumpamaan atau apalah itu namanya gitu. Cara ucap tidak langsung itu adalah perangkat puitika, adalah cara ucap dalam puisi gitu. Itulah yang salah satu ciri utama puisi yang membuat puisi itu berbeda dengan bahasa-bahasa lain. Bisa aja dalam kehidupan sehari-hari kita mengucapkan dengan cara puisi pakai perumpamaan, tapi kan tidak efektif karena memang tidak begitu. Dalam puisi kita punya waktu untuk berpikir, mencari kata-kata yang berbeda, cara ucap yang khas, dan bahkan pada penyair-penyair yang ulung, yang unggul kan kita bisa melihat bahwa itu ciri khas dia, itu cara ucap yang khas dia. Semua penyair menulis tema cinta, tapi penyair berbeda-beda mengucapkannya dengan cara masing-masing. Nah, itulah puisi kita. Puisi memungkinkan kita menjadi diri kita sendiri dalam berbicara di dalam puisi, mengucapkan sesuatu yang mungkin sama aja dialami orang, dirasakan orang, semua orang merasakan itu, semua penyair menuliskan tema itu, tapi ketika kita berusaha mencari cara yang khas, yang berbeda, dan sekali lagi bahasa memungkinkan pencarian itu, bahasa memungkinkan kita menemukan sesuatu yang khas itu dalam cara ucap kita dalam puisi gitu. Ya dicari, ya itulah tantangannya, itulah kreatifnya di situ gitu. Itu puisi. Dulu ketika saya remaja tahun 80-an akhir, ada cerita yang sangat terkenal dari majalah Hai, kemudian dibukukan, cerita Lupus, cerita remaja yang ditulis Hilman Hariwijaya. Dalam cerita Lupus itu ada tokoh lain, temannya namanya Gusur. Gusur itu digambarkan sebagai karakter orang yang sebutannya penyair gagal karena bicara dengan bahasa yang berbunga-bunga, yang dekoratif, dan itu kesannya lucu gitu. Dari cerita itu saya menangkap orang yang berbahasa aneh, yang berbahasa yang berbunga-bunga itu, yang disebut penyair gagal itu jenaka, tidak keren, tidak kece lah zaman itu bahasanya gitu. Nah, sekarang mungkin yang ejekannya kepada orang yang begitu adalah bucin gitu, budak cinta gitu. Nah, puisi tidak melahirkan seorang bucin. Menulis puisi tidak membuat kita menjadi seorang yang bucin, karena puisi tidak hanya berurusan dengan cinta, puisi berurusan dengan kehidupan. Jadi jangan takut dikatakan itu, tulis aja gitu. Penyair itu keren lah.
tapi tidak perlu juga dianggap keren gitu. Menulis menulis tugas kehidupan, tugas kita kepada bahasa gitu, bahwa bahasa selain dipakai untuk menyampaikan gagasan, menyampaikan ide sehari-hari untuk beli di Alfamidi gitu, Alfamart gitu, kita menggunakan bahasa di situ gitu, atau kita ketika belajar misalnya gitu, kita seperti saya sekarang ngomong juga menggunakan bahasa, tapi ada kesempatan lain ketika kita menggunakan bahasa untuk kepentingan lain, yaitu untuk memberdayakan potensi estetis dari bahasa itu, ya, mengekalkan makna-makna hasil perenungan kita terhadap kehidupan kita, apa yang kita alami. Nah, kita tuliskan, kita tidak tahu harus ngomong ke siapa. Itulah tugas kita, karena itu kita menulis puisi. Jadi bukan karena takut dikatakan puisi, tapi kalau kita memang menulis puisi cinta saja yang nggak ya begitu-begitu aja, ya kita dikatakan bucin, ya terimalah. Dalam satu diskusi tentang Sapardi, penyair Alfianti Arman mengatakan bahwa pada suatu masa Sapardi itu tidak pernah memberi tanda baca pada sajak-sajaknya, tidak memberi tanda titik pada sajak-sajaknya. Apa artinya? Menurutnya, Sapardi itu seakan-akan ingin menghadirkan teks yang tidak selesai. Sapardi ingin tidak menyorongkan teks, ingin memberi kesan bahwa teks puisi itu sudah ada di antara kita dan terus bersama kita, tidak selesai, tidak diberi tanda titik, tidak diberi tanda akhir. Ingat, titik itulah yang membedakan antara kalimat dengan frasa. Frasa itu adalah kalimat yang belum diberi tanda baca, belum diberi keputusan, belum diberi titik atau tanda tanya atau tanda seru yang juga mengandung kata titik atau titik dua gitu. Misalnya anjing liar tidak diberi tanda apa-apa, itu adalah frasa karena dia belum selesai. Penulisnya belum memberi keputusan pada frasa itu, tapi ketika diberi titik anjing liar titik, berarti itu kalimat pernyataan. Tapi ketika diberi tanda tanya anjing liar, nah dia menjadi kalimat tanya. Ketika diberi tanda seru anjing liar, dia menjadi kalimat seru, sudah diberi keputusan. Maka dua kata yang sama bisa menjadi frasa karena tidak diberi tanda apa-apa, tapi bisa menjadi kalimat tanya, bisa menjadi kalimat seru ketika diberi titik, diberi tanda baca, tergantung tanda bacanya, atau diberi anjing liar titik tiga panjang gitu, berarti memang seperti kalimat yang tidak selesai, tapi dia kalimat bukan frasa lagi gitu. Jadi dalam puisi kita lah yang menentukan di mana kita atau apakah kita akan memberi tanda titik pada kalimat dalam puisi kita, dan itu bagian dari kreativitas, itu bagian dari proses kreatif menulis puisi, itu bagian dari apa yang ingin kita sampaikan. Kalau kita ingin menyampaikan dengan cara seperti itu, lakukanlah seperti itu. Tapi semuanya dilakukan dengan menjawab dua hal tadi itu. Yaitu satu, mau nulis apa, kedua, bagaimana cara menuliskannya. Termasuk apakah harus memberi tanda titik atau tidak. Seorang penulis apapun, juga penulis puisi, adalah orang yang mengamati. Kata Hairil, orang yang masuk menemu malam. Aku suka, kata Hairil, orang yang hidup. Aku suka pada mereka yang masuk menemu malam, masuk menemui manusia-manusia yang ada pada malam hari itu, masuk mendengarkan masalah-masalahnya. Itu yang harus ditangkap oleh penyair. Penyair itu pengarang atau sastrawan, dia bagian dari masyarakatnya. Dia tidak boleh terlepas dari masyarakatnya. Dia menangkap apa yang masyarakatnya, dia mengambil bahan-bahan tulisannya dari masyarakatnya, dari persoalannya gitu. Itu yang terjadi sepanjang zaman, dari seluruh sastrawan yang baik yang melakukan itu gitu. Kalau itu masalah dirinya, pribadinya, maka itu berharga ditulis. Kalau masalah pribadi itu juga adalah masalah masyarakatnya gitu. Dengan menuliskan itu maka persoalan itu terperhatikan, masalah itu menjadi terhadirkan, terresonansikan, mungkin didengar kemudian oleh orang-orang yang harusnya mengambil langkah untuk memperbaiki persoalan itu, kalau memang persoalannya harus diperbaiki oleh sebuah sistem gitu, atau kalau persoalannya adalah bisa diselesaikan dengan cara mengubah sikap orang, maka itulah gunanya puisi kita. Puisi kita jadi bahan bagi orang untuk mengevaluasi dirinya, untuk memperbaiki dirinya, mengubah sikapnya sehingga dia menjadi manusia yang lebih baik gitu. Jadi itulah caranya menghadirkan dengan masuk ke dalam masyarakat, masuk mengamati. Tetapi itu saja tidak cukup. Kita tidak boleh larut ke dalam
di tengah-tengah masa itu kita ada kalanya kita harus menarik diri, bersepi-sepi, kita harus menyendiri, saatnya merefleksikan. Saya selalu katakan bahwa seorang penulis itu harus satu, dia mengalami peristiwa, kemudian dia menyadari bahwa dia mengalami itu, kemudian dia menghayati apa yang dia sadari itu, kemudian dia memaknai dari peristiwa itu. Nah, itulah yang dia tulis dalam karya-karyanya. Kalau penyair, itu yang dia tulis dalam puisinya. Puisi itu abstrak atau nyata, saya nggak tahu maksud Anda apa. Tapi begini, kita ini hidup bersama puisi. Bahasa kita sudah terbukti dalam bahasa Indonesia, apa yang berasal dari bahasa Melayu dulu itu, terbukti puisi dikerjakan orang sejak lama, sejak semula. Pepatah-pepatah dalam bahasa Melayu, pepatah lama, misalnya kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, itu adalah puisi, itulah bentuk puisi, bentuk bahwa puisi, orang sudah mengerjakan puisi sejak lama. Kita nggak tahu siapa yang menulis itu, dan kita memanfaatkan puisi itu gitu. Puisi itu nyata sekali, puisi itu ada di hadapan kita, ada di lidah kita, ada dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Kita bisa membuat diri kita, mengingatkan diri kita bisa membuat diri kita lebih bijak gitu, dengan memanfaatkan puisi-puisi yang sudah dihasilkan oleh bahasa Indonesia, yang dikerjakan oleh penyair-penyair dalam bahasa yang kita pakai sehari-hari ini. Atau mulutmu harimaumu mengerkah kepalamu, itu pepatah, itu juga sebentuk puisi. Ada rima di situ, ada metafor di situ, ada simile di situ. Artinya itu adalah puisi, karena kalimat pendek itu ada pemadatan makna di situ, ada makna di situ, ada cara ucap yang khas di situ. Itu adalah puisi, dan kita bisa mengingatkan diri kita bisa mengingatkan orang lain, bahkan menegur orang lain dengan cara yang halus, dengan cara yang baik, dengan apa yang sudah dihasilkan oleh bahasa itu. Bentuk apa yang disumbangkan, diwariskan oleh puisi lama, oleh entah siapa penyairnya dulu yang menuliskan itu, dan kita bisa menggunakannya hari ini. Atau malu bertanya sesat di jalan gitu, pepatah-pepatah itu adalah sebentuk puisi yang nyata, yang ada di kita, yang kita pakai hari ini gitu. Nah, bayangkanlah kita menuliskan itu, yang kelak juga akan tetap bertahan, dan orang lain nanti memanfaatkan itu, apa yang kita tulis, apa yang kita hasilkan, yang kita niatkan sebagai puisi itu hadir secara nyata bagi orang lain, pembaca kita hari ini atau nanti kapanpun setelah kita tidak ada. Jadi puisi itu nyata, bukan abstrak, seperti bahasa-bahasa lain, bentuk bahasa lain, itu nyata. Kenapa kita harus gelisah dengan anggapan pembaca terhadap puisi kita? Kita nggak perlu gelisah, kita tulis aja. Saya memahami puisi, mendekati puisi selalu dengan dua pertanyaan. Satu, saya mau ngomong apa? Kedua, bagaimana cara ngomongnya? Saya tidak peduli pembaca mau menganggap apa nanti gitu. Nah, saya mau bicara soal kemarahan saya pada situasi politik saat ini misalnya gitu. Saya kemudian mencari cara ucap gitu. Kalau saya sekedar memaki-maki, saya sekedar melampiaskan amarah saya dengan kata-kata yang biasa, itu bukan puisi, karena saya belum menemukan cara mengucapkan cara yang puisi. Saya harus memberdayakan perangkat-perangkat puitika yang saya tahu, yang saya kuasai, yang saya mahir menggunakannya. Saya memberdayakan kata-kata yang saya kuasai untuk mengucapkan apa yang ingin saya ucapkan. Misalnya tadi kemarahan, saya akan menulis saja pamflet politik, misalnya saya protes sosial, misalnya begitu. Nah, saya ucapkan aja, saya tulis aja, saya taruh di blog saya, itu saya lakukan sejak tahun 2000, blog saya sejuta1puisi.blogspot.com, saya taruh aja di situ, atau saya taruh di media sosial saya, atau saya taruh di blog saya, atau nanti saya kirim ke koran, atau saya kirim ke saya muat di buku saya, kalau buku saya terbit misalnya, kalau saya memutuskan puisi itu saya muat di buku saya. Jadi apakah orang akan merasakan hal yang sama? Nggak tahu saya gitu, nggak peduli saya. Saya kalau orang menganggap bahwa puisi saya itu mewakili perasaan orang banyak, alhamdulillah, artinya saya sudah bekerja mewakili masyarakat saya. Itulah tugas seniman, itulah tugas penyair. Dia hidup bersama masyarakatnya, dia merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakatnya juga gitu. Bukan hanya masyarakat pada saat ini ketika dia hidup, tapi juga masyarakat yang mungkin kelak yang akan menghadapi masalah yang sama yang berulang-ulang. Kalau dia juga merasakan bahwa apa yang saya tulis
apa yang kita tulis mewakili perasaan dia, berarti puisi kita berhasil, dan kita tak usah peduli itu gitu. Ketika puisi selesai ditulis, maka dia lahir seperti menjadi sebuah atau seorang atau sebentuk makhluk hidup sendiri, organisme sendiri. Organisme itu ya teks itu hidup gitu. Ya teks yang hidup itu seperti makhluk hidup lain, dia bisa mati, dia bisa berkembang, dia bisa tumbuh, dia bisa bertahan, dia bisa berumur panjang, bisa dia terlupakan. Tapi dia berdiri sendiri, dia punya nyawa sendiri gitu. Maka dalam kajian-kajian puisi selalu ada pembedaan antara bentuk dan isi, antara fisik dan roh. Roh itu nyawa puisi gitu. Sajak aku misalnya, fisiknya seperti itu, berapa baris, berapa kata, ada rima, ada kata-kata tertentu yang dipilih oleh Hairil. Tapi rohnya, nyawanya adalah isinya itu, semangatnya, bahwa kita hidup itu jangan menyerah. Kita hidup itu harus selalu mengupayakan apa yang kita cita-citakan. Jangan mau dihentikan oleh apapun untuk mengejar keinginan kita itu. Nah, itulah nyawa dari puisi aku. Nah, puisi kita itu kadang-kadang diberi nyawa oleh pembacanya gitu. Jadi kita nggak perlu, kita hidupkan aja sebuah teks. Nah, dia nanti akan berkembang sendiri. Pembaca akan menghidupkan sendiri. Persis seperti kata sajak akunya Khairil Anwar itu yang ditulis tahun 42 atau 43 itu, sampai hari ini masih hidup, sampai hari ini masih diberi nyawa oleh pembaca-pembacanya yang berbeda zaman, karena dia selalu relevan dengan pembaca dari zaman manapun gitu. Karena dia mengucapkan hal yang paling mendasar dari manusia. Apa itu ya? Semangat hidup itu, semangat untuk gak mau menyerah pada kesulitan apapun yang menghalangi seseorang untuk mencapai keinginan kita. Kata apapun yang terlalu sering dipakai untuk mengucapkan sesuatu atau banyak hal dalam puisi, dia akan menjadi jenuh, dia akan menjadi membosankan. Termasuk kata senja, termasuk kata hujan, termasuk kata celana, termasuk kata kuburan, kata apa saja gitu, sepi, cinta, apapun lah gitu. Tapi semua kata berhak untuk kita pakai dalam puisi kita, kalau kata itu memang kita perlukan untuk mengucapkan apa yang ingin kita ucapkan dalam puisi kita. Kalau kita merasa kata senja itu sudah jenuh, sudah terlalu banyak dipakai dalam puisi-puisi lain oleh orang lain, maka kita harus mencari cara, bagaimana cara menulis dengan kata senja tetapi berbeda dengan penulis atau puisi lain yang pernah memakai kata senja itu. Itulah tantangan kreatif, itulah tantangan menulis bagi siapapun yang menulis puisi gitu. Tapi merasakan bahwa kata senja itu sudah jenuh karena membaca banyak puisi yang memakai kata itu dengan cara-cara yang membosankan, itu penting. Karena itu kita kemudian berusaha mencari, kalau memang sekali lagi kalau kita harus memakai kata itu dalam puisi kita, pakai saja, tapi dengan cara yang kreatif, yang berbeda. Kita nggak boleh ikut-ikutan, tapi tidak bisa menghindari juga, dan kita mengklaim, menghukum juga bahwa katanya tidak salah, tapi cara penulis memakai kata itulah yang salah. Yang ikut-ikutan itu, yang nggak kreatif itu, itulah yang salah. Kata senja tidak pernah salah, kata apapun tidak pernah salah. Apakah setelah menulis puisi kita harus gelisah dengan bertanya, siapa yang akan membaca puisi saya? Tidak perlu gelisah, tugas kita adalah menulis. Pada hakikatnya begitu, kita tulis aja apa yang ada dalam pikiran kita, yang ada dalam perasaan kita. Tulis aja apa yang mengganjal dalam hati kita, apa yang mengganggu pikiran kita. Itu tugas penulis. Bukan untuk hendak dibaca oleh siapa. Beda kalau itu surat yang kita tahu, kita tujukan kepada siapa, kita tulis, lalu kita kirimkan ke orang itu. Nah, kadang-kadang juga pun kita kesal dengan seseorang, kita tulis surat untuk dia, tapi tidak kita kirimkan. Mungkin seperti itu. Tidak penting dia membaca, tapi yang penting adalah kita menuliskannya. Ayib Rosidi, Pak Ayib baru saja meninggal. Sampai akhir hidupnya dia masih menulis setiap hari, karena pekerjaannya, kata beliau, adalah seorang penulis. Menulis apa saja dia dituliskan, dalam bahasa Sunda, dalam bahasa Indonesia, dia tulis saja gitu. Bahkan 30.000 lembar tulisan yang beliau tinggalkan ketika beliau meninggal. Dia tahu bahwa sebagian besar tulisan itu
ada yang tak akan pernah bisa diterbitkan karena menyangkut pribadi orang yang memang tidak baik atau tidak pantas atau tidak melanggar etika kalau itu diterbitkan. Tapi beliau tuliskan juga. Kenapa ditulis? Karena beliau ingin menuliskan itu, karena beliau merasa harus menuliskan itu meskipun beliau tahu tidak akan banyak orang yang membaca tulisan itu. Jadi seperti itulah kira-kira. Tapi tentu saja menyenangkan kalau kita menulis dan tulisan kita dibaca orang sebanyak-banyaknya gitu. Tapi terutama bukan itu tulisan kita. Tujuan kita menulis bukan itu. Tujuan kita menulis adalah karena kita memang harus menuliskan apa yang ada dalam kepala kita, apa yang ada dalam hati kita. Kita tuliskan saja dengan sebaik-baiknya. Bagaimana menciptakan peristiwa yang mampu dirasakan oleh pembaca dalam puisi? Nggak bisa. Puisi tidak menangkap peristiwa. Bedanya prosa sama puisi adalah prosa itu rangkaian peristiwa-peristiwa yang di akhir rangkaian itu, yang kita sebut plot itu, ada perubahan yang terjadi. Puisi itu pensejajaran atau persandingan citraan-citraan atau imaji-imaji. Dari citraan-citraan itu terbangunlah suasana, terbangunlah makna, terbangunlah lapisan-lapisan makna dalam puisi itu. Bisa saja sebuah puisi citraan-citraannya atau imaji-imajinya berupa peristiwa, tapi peristiwa dalam puisi tetap berfungsi sebagai citraan, bukan terutama sebagai peristiwa itu sendiri. Jadi tangkaplah esensi dari peristiwa, hadirkan dalam bentuk imaji atau citraan. Itu cara puisi bekerja, bukan dengan menghadirkan peristiwa itu sebagai peristiwa saja. Apa yang membuat sekumpulan kata-kata bisa disebut sebagai puisi? Kata Sutarji Kalsumbahari, ini jawaban yang paling saya suka. Puisi itu adalah apa yang diniatkan oleh penyairnya sebagai puisi. Jadi kalau misalnya kita bisa bedakan antara resep masakan atau tips mencuci mobil dengan teks puisi. Dua-duanya teks, dua-duanya pakai kata-kata. Tapi kalau ada seorang yang menyalin sebuah resep masakan, memberi judul dan menyebutnya itu sebagai puisi, itu sah sebagai puisi. Tetapi apakah niat penyair itu sama dengan niat puisi, dengan niat pembaca? Ada 3 niat yang harus ketemu gitu, bukan hanya sekedar apa yang diniatkan oleh penyair. Maka kalau ketemu 3-tiganya, jadilah itu sebagai puisi. Gimana cara bikin puisi? Dengan menuliskannya. Apa yang ditulis, apa yang mau ditulis. Bagaimana menuliskannya? Perangkat puitika diberdayakan. Puisi, seni, dengan medium kata-kata, maka kuasailah kata-kata. Karena kata-kata itulah yang kita pakai untuk menulis apapun, tidak hanya puisi. Kuasai kata-kata. Kalau kita banyak punya kata, kita bisa mencari kata apa yang paling tepat untuk mengatakan, menyampaikan, mewujudkan apa yang kita katakan dalam puisi kita. Begitulah cara menulis puisi.